ya. Kemudian Konsumsinya juga butuh butuh banyak konsumsi yang juga. banyak, jadi kan kasihan. Iya, kadang orang cuma satu saset ya. Ya. Iya, iya, Jadi iya, iya. kalau misalnya punya uang satu pesawat, monggo. Gitu aja. Oke, oke, oke. Nah, itu jadi Nah, pada saat kita, ini satu aspek aja ya. iya. Pada saat kita begadang, hati dia, aduh, menunggu, kok kamu nggak tidur-tidur? Aku butuh energi nih untuk mendetoks, untuk meregenerasi. Mitos versus fakta, Dok. Oke. Nah, karena kalau sama Dokter Muhammad Islam ini asik nih kita Asik, ngobrolnya ya. iya. Nah, Dok. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Enggak. Nah, Dok, apakah produk AFC itu bisa menyebabkan ketergantungan? Itu mitos atau fakta? Setiap orang punya cerita, namun di balik cerita itu ada air mata, tantangan, dan perjuangan yang mungkin belum diceritakan. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Welcome to Deeper with Evi Carolina. Kembali lagi ke Deeper with Evi Carolina. Saat ini kita kedatangan tamu spesial, jauh-jauh datang dari Pekanbaru, ya. Seorang dokter yang kayaknya favorit keluarga besar AFC, dan saya salah satunya. Karena penjelasannya itu sangat mudah dipahami oleh orang-orang awam. Ya, jadi kita mau langsung aja kita undang langsung di sini Dr. Muhammad Islami. Terima kasih. Thank you ya, Dok ya, walaupun kasih. jauh-jauh dari Pekanbaru meluangkan waktu untuk hadir. Nah, ini Dr. Muhammad Islami ini juga salah satu dokter yang menurut aku ya, kayaknya hampir semua orang yang posting konten-kontennya tuh penjelasan-penjelasan beliau. Karena penjelasannya itu benar-benar mudah dipahami banget, Dok. Ya, dan salah satunya nanti kita ngobrol-ngobrol deh ya, biar teman-teman di sini semakin penasaran. Jadi jangan keluar dulu, pokoknya nonton aja terus podcast ini sampai akhir ya. Nah, Dokter Islami. Dokter Islami ini bukan cuma sekedar dokter, tapi juga sebelumnya pernah menjadi salah satu direktur di rumah sakit di Pekanbaru. Betul. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit Dokter Islami sebetulnya di belakang sosok seorang Dokter Islami itu seperti apa gitu. Oke, baik. Selamat Siang. pagi, siang, sore, malam, tapi selamat pagi ya. Iya. Selamat semangat untuk semuanya. Izin, saya Dr. Islami. Iya. Background saya sebelumnya memang direktur rumah sakit ya. Oke. Tetapi ada beberapa hal yang membuat saya jatuh cinta ya. Iya. Jatuh cinta terhadap AFC, dan akhirnya saya memutuskan untuk full timer di AFC. Dan memang saya 13 tahun, kurang lebih 13 tahun menjabat sebagai direktur di beberapa rumah sakit di Pekanbaru. Oke. Nah, dan alhamdulillah saya nggak pernah melamar, tapi saya dilamar. Wow. Tapi sebelumnya dokter itu mulai dari dokter, seorang dokter umum atau dokter spesialis? Saya dokter umum, kemudian ambil S2 administrasi rumah sakit. Oke. Dan itu di mana? Di Indo? Di Indonesia. Universitas apa waktu itu? Hang Tuah. Oke, baik. Nah, jadi dari sejak usia berapa tuh, Dok? Udah langsung jadi seorang dokter? Saya praktek gitu. Praktek di 2009. 2009. Alhamdulillah, memang passion saya memang di sebenarnya di medis. Cuma karena mungkin semangat ya, semangat, kemudian dilihat dari manajemen, kemudian saya suka tantangan juga. Pada saat itu rumah sakit membutuhkan orang yang ahli di coding BPJS. Nah, dan banyak yang nggak suka. Nah, jadi kalau saya ada permasalahan memang lebih tertantang ya. Suka tantangan. Ya. Jadi belajar, kemudian saya kuasai, dan dari situlah saya dilihat punya potensi. Akhirnya dalam waktu 5 bulan saya pindah dari Jakarta ke Pekanbaru. Orang baru di Pekanbaru ya, baru 5 bulan sudah jadi direktur. Wow, tapi aku dengar ini kan dokter juga sebelumnya nggak langsung, bukan lahir di Pekanbaru kan? Bukan. Aslinya dari mana? Dari Lamongan, Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Oke, dan akhirnya pindah ke Pekanbaru itu gara-gara ada tawaran pekerjaan ini? Enggak, jadi saya mungkin kalau dibuat cerita lucu juga ya. Oke. Jadi saya jumpa istri saya, Nela ya, kebetulan
beliau yang memprospek saya untuk bergabung di AFC, tapi susah, dia nggak bisa ngalahin saya. Jadi kami jumpa di Friendster. Wah, itu zaman-zaman dulu belum ada Facebook dan segala macam. Betul. Kami jumpa di Friendster, kemudian 9 bulan kita jadian itu belum jumpa. Kemudian kita 4 kali jumpa, itu langsung nikah. Wow. Kemudian saya setelah nikah pindah ke Pekanbaru. Oke, jadi kenalnya interesting juga ya dari Friendster loh ya. Jadi dari sejak itu, dari tahun berapa udah di Pekanbaru? 2013. 2013. Yeah. Nah, mungkin ada nggak di masa-masa kecil dokter Islami yang membuat akhirnya dokter tertarik untuk bergerak di bidang sebagai menjadi seorang dokter? Ada masa-masa apa nggak mungkin yang... ini lucu ya. Jadi mungkin pesannya, jadi hati-hati dengan ucapan ya. Jadi saya itu pada saat SMA tuh 5 kali patah tulang. Jadi SMA itu saya pemegang rekor untuk patah tulang. Waduh. Ya, tangan saya, bahu, kaki. Jadi 5 kali patah tulang tuh sepak bola semua. Oh, main sepak bola. Main sepak bola. Dan di saat yang dirawat terakhir saya bilang seperti ini. Saya capek dirawat. Saya pengen ngerawat besok. Alhamdulillah jadi dokter sekarang. Udah bebas. Dari yang sebelumnya patah tulang terus gitu ya. Itu patah tulang terus, kemudian ucapan ya, saya malas untuk dirawat ya. Jadi saya pengen merawat. Ada jalan, alhamdulillah jadi dokter sekarang. Itu usia berapa waktu itu? SMA kelas 2. Kelas 2 kelas 2. Umur berapa ya kelas 2 ya? Lupa kelas 2 mungkin sekitar 7 tahunan. 16 mungkin 16. Kelas 2 apa nih? Kelas 2 SMA. Oh, sorry, 2 SMA ya. Kelas 2 SMA. Jadi jadi dari rekor itu ya. Rekor masih belum terpecahkan. Rekor sekolah patah tulang terbanyak. Jadi dari situ ya. Dari situ. Nah, tetapi perjalanan untuk sampai akhirnya bisa menjabat menjadi seorang dokter itu kan pasti kan nggak mudah ya. Betul. Berapa tahun, Dok? Saya 6 tahun. 6 tahun ya. Ya, alhamdulillah 6 tahun. Cuma memang saya dari keluarga yang tidak mampu memang. Jadi perjuangan kenapa kok mental saya salah satunya pengen berusaha terus. Karena memang latar belakang dari keluarga saya memang kurang mampu. Nah, jadi disitulah saya pengen belajar. Kemudian ada masalah, ada tantangan. Saya harus bisa. Iya. Dan di dalam perjalanan itu tuh ada pernah nggak sih kayak, aduh udahlah kayaknya nyerah aja deh, kayaknya jadi dokter nih terlalu sulit atau gimana gitu. Waktu masa-masa belajar tuh sebelum jadi dokter tuh. Kalau untuk masa-masa belajar, karena saya suka belajar, saya suka baca, saya suka ngerangkum, bahkan saya punya metode tersendiri untuk belajar ya. Saya nggak suka menghafal, tapi saya suka membayangkan. Jadi alhamdulillah waktu di kuliah kedokteran senang. Cuma memang dari sisi ekonomi saya harus makan 1 bungkus nasi itu harus dalam 1 hari. Wow. Itu yang perjuangannya. Oke. Tapi kalau untuk pendidikannya alhamdulillah karena lancar lah ya. Oke, emang suka lah ya, suka baca juga ya. Iya. Nah, terus akhirnya sejak menikah udah pindah kan tuh ke Pekanbaru kan. Nah, awal mulanya kenal AFC ini sebelum dari istri, itu sebelumnya dari mana? Iya. Jadi ada fase ya. Ini mungkin fase transformasi dari saya. Fase yang pertama. Jadi saya itu sebagai direktur memang agak berat ya karena memang tanggung jawabnya itu 100% ya. Sempat saya takbiran, malam takbiran, besoknya mau Idul Fitri, ada permasalahan di rumah sakit, baru mau berbuka karena ada komplain dan saya harus berangkat ke rumah sakit untuk menyelesaikannya. Nah, memang nggak mudah. Nah, terus apa yang saya kerjakan memang totalitas untuk rumah sakit. Tetapi saya dikasih momen penting juga dalam hidup saya dikasih sakit. Sakitnya kurang lebih 2 bulan. Sakit 2 bulan, sakit apa? Iya, mungkin infeksi virus. Dan itu kalau misalnya dalam 6 bulan nggak hilang dalam tubuh saya, virus tersebut akan berada di dalam tubuh saya seumur hidup. Nah, jadi saya putuskan waktu itu saya berhenti karena memang kalau misalnya perjuangan hidup saya, kalau misalnya saya nggak sembuh, ya udah selesai di situ. Jadi saya putuskan saya harus sembuh. Nah, tetapi yang dilakukan rumah sakit jelas ya, semua perusahaan akan sama. Jadi mungkin baik ya
berkunjung, membesuk, ya bela sungkawa dan sebagainya. Tapi life must goes on. Nah, rumah sakit pasti akan nyari pengganti, dan disitulah mungkin saya tersadar bahwasanya impian itu yang kita utamakan adalah impian kita dulu. Kalau impian kita udah selesai, mungkin kita bisa bantu impian orang. Itu fase pertama. Memperjuangkan impian sendiri dulu lah ya. Itu landasan saya kenapa kok mulai patah ya, yang memang suka di perumah sakitan, disitulah mulai patah ya. Karena sejauh kita loyal, seloyal seapapun kita loyal, yang namanya perusahaan must goes on, dan kita ada waktunya, ada masanya. Dan saya nggak mau masa emas saya itu saya habiskan di rumah sakit itu. Tapi awal mulanya sampai dokter bisa kena infeksi virus tuh gimana? Nah, jadi saya punya cita-cita itu sebagai dokter bedah. Jadi kawan-kawan kalau misalnya kita kan ada ini Sirkum ya. Saya di grup Sirkum juga ya, dokter Hitan ya. Jadi kalau misalnya kita sunatan massal itu saya dibuat benchmark. Ya, jadi ada 100 pasien, 10 bed, yang nomor 2 tertinggi itu 11 unit, 11 anak, saya 26. Jadi saya suka di dokter bedah ya. Nah, kemudian karena saya suka dokter bedah, saya waktu jadi direktur, jadi saya ngomong ke kawan-kawan UGD kalau ada kasus-kasus untuk operasi yang butuh tindakan untuk dokter umum, kasih tahu saya akan kerjakan. Jadi saya kerjakan, ditambah stres, mungkin saya kurang hati-hati ya, kena terkontaminasi darah, tertusuk ya. Jadi saya terinfeksi di situ. Dan alhamdulillah karena saya pengen sembuh ya, 2 bulan saya resign dari rumah sakit waktu itu. Kemudian saya fokus berobat karena impian saya harus wujudkan, dan alhamdulillah dalam 2 bulan saya sudah sembuh. Nah, dan sempurna sembuhnya. Dicek DNA ke Jakarta waktu saya di Pekanbaru, dicek ke Jakarta, alhamdulillah 100% hilang. Itu konsumsi obat atau ada konsumsi nutrisi atau apa? Betul. Waktu itu saya belum kenal AFC ya. Jadi saya itu sakit, kemudian saya harus istirahat karena virus itu kan dari daya tahan tubuh ya. Betul. Jadi harus istirahat, nggak boleh stres ya. Jadi harus putuskan untuk resign dari rumah sakit. Kemudian saya konsumsi obat nutrisi, nutrisi untuk organ yang diserang tersebut. Gitu. Dan alhamdulillah karena saya komitmen, patuh ya, dan berjuang juga ya, alhamdulillah dalam 2 bulan sudah dinyatakan sembuh sempurna. Bahkan dokter yang memeriksa saya sampai kaget, sampai 3 kali pengulangan untuk ngecek darah saya gitu. Memastikan itu virusnya masih ada atau enggak. Betul, gitu ya. Karena kalau dinyatakan sembuh, jadi suatu keajaiban juga sih, jarang yang bisa sembuh. Jarang yang bisa sembuh. Kalau dinyatakan sembuh dari laboratorium, itu kan kalau misalnya dia mengeluarkan, laboratorium mengeluarkan hal yang baik untuk pasien, kalau misalnya ini salah, itu kan seperti harapan palsu kan. Makanya 3 kali dicek sampai ke DNA, alhamdulillah sempurna, bersih. Ya, luar biasa. Ya, ini berarti ya dokter Islami masih diperlukan banyak orang. Intinya kita harus fokus ya untuk kebaikan kita, karena memang kita itu adalah kebahagiaan untuk keluarga. Kita orang kesayang, orang-orang yang sayang sama kita. Jadi kita harus berjuang, dan di situ saya memutuskan untuk tetap berjuang. Jadi waktu itu resign tuh dari sakit? Saya resign. Cuma rumah sakit nggak ngasih. Jadi saya dikasih cuti selama 2 bulan. Kemudian saya kembali sebagai pengawas ya. Nah, kemudian pengawas, alhamdulillah sembuh ya. Kemudian ditawari di rumah sakit lain. Ini jadi direktur. Dari awal tuh udah ada direktur terus ya? Jadi direktur terus. Yang katanya tadi nggak pernah melamar tapi dilamar, gitu. Tapi seputar Pekanbaru aja. Ya, ini pun kan saya udah berarti 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Ada 4 tawaran rumah sakit yang belum saya terima. Saya tolak lah bahasanya. Wow, oke. Nah, tapi sampai akhirnya seorang direktur rumah sakit bisa kenal produk AFC, itu awal mulanya. Oh iya, betul ya. Tadi belum terjawab ya, karena nah itu landasan. Yang kedua istri. Nah, istri itu punya keajaiban sendiri ya. Saya punya keajaiban sendiri. Kebetulan keajaiban istri itu abangnya itu kena leukemia. Nah, kalau kanker darah. Jadi abang kita itu kan ada 4 keluarga ya. 4 anak ya dari istri ya. Tiap minggu kita kumpul. Kebetulan kumpulnya di rumah ya. Jadi abang itu kondisi sehat, masih bercanda-bercanda, pulang jam 11 malam, hari Sabtu malam tuh ya, Sabtu malam jam 11 pulang, ya. Kemudian besok paginya
itu ngasih tahu bahwasanya pandangannya kabur cuma 1 meter. 1 meter ke belakangnya gelap hitam semua. Nah, kemudian langsunglah diperiksa ke dokter mata. Kemudian dilihat bahwasanya pembuluh darah di belakang matanya pecah semua. Nah, diputuskan dari dokter matanya ini bukan dari mata ini dari metabolik. Kemudian dirujuklah ke rumah sakit, ya, dicek HB-nya waktu itu, hemoglobinnya waktu itu 4, trombositnya itu 19.000, dan waktu itu langsung kita butuh 55 kantong darah. Dinyatakan leukemia, kanker darah. Itu padahal sebelumnya aman. Makanya jadi mungkin pesan juga ya untuk kawan-kawan di rumah ya, kita mungkin nampak sehat ya, nampak sehat, nampak segar, tapi bukan berarti kawan kan sehat. Karena kadang-kadang kita memaksakan diri, kadang-kadang kita nggak merasakan sakit, tiba-tiba kalau tubuh sudah nggak bisa menahan lagi, sudah nggak bisa adaptasi, akhirnya langsung drop, langsung sakit. Dan itu abang saya kemarin. Nah kalau untuk kanker itu sendiri biasa pengaruh dari sistem imun juga kan sih, Dok? Nah kebetulan kalau abang memang dulu suka ini ya, suka trading ya, trading kan malam, kebetulan dokter gigi. Nah kalau dokter memang rawan terkait infeksi ya, capek dan sebagainya ya, daya tahan tubuh drop, kemudian mungkin kurang istirahat. Nah kemudian ada beberapa hal yang radikal bebasnya tinggi, salah satunya kan mungkin mohon maaf rokok, ini kan asap rokok, akhirnya kena leukemia. Dan disitulah istri ya dan kakak waktu itu Kak Dian itu memberikan AFC ke abang. Nah singkat cerita kan leukemia itu kalau pengobatannya salah satunya kemoterapi dan cangkok sumsum tulang. Nah cangkok sumsum tulang itu sama kayak stem cell. Nah jadi kemoterapi pada pasien leukemia itu dia lebih hebat ya, lebih sakit dibandingkan kemoterapi yang lain. Karena di kemoterapi 7 hari berturut-turut di ruang isolasi, tidak boleh dikunjungi, makanannya pun harus di microwave dulu, nggak boleh infeksi, sikat giginya khusus, sangat lembut, kalau berdarah itu nggak boleh. Karena leukositnya dibuat serendah mungkin, trombositnya serendah mungkin, HB-nya ya. Kalau infeksi meninggal, kalau perdarahan bisa meninggal. Itu usia berapa waktu itu abang? Abang 35 kalau nggak salah, 35 tahun waktu itu. Nah jadi kebetulan waktu kemoterapi abang itu ada 3 orang yang bersamaan. Satu dari Medan, perempuan usia 25 tahun, ada satu lagi dari Kalimantan, sama umurnya, laki-laki, yang ketiga abang. Nah dari ketiga ini hanya abang yang konsumsi AFC. Nah yang pertama yang dari Medan, perempuan 25 tahun meninggal. Yang kedua dari Kalimantan itu nggak sanggup karena kemoterapinya itu ngeri sekali rasanya. Itu sama kanker darah dua. Sama kanker darah yang bersamaan di kemonya bersamaan kan, karena kita lihat kita kan lihatnya dari kaca ya, dari luar itu ada 3 orang memang, dan satu meninggal, satu nggak sanggup, nggak dilanjutkan kemoterapi, dan alhamdulillah abang berlanjut, dan itu keajaiban dari istri. Akhirnya istri bergabung di AFC. Gitu. Dan waktu itu abang untuk kondisi kanker darah itu konsumsi lebih banyak di Utsukushinya atau sama? Kebetulan kemarin karena saya belum mempelajari ya, waktu itu kita kasih 3 pasang. 3 pasang, jadi Suba Utsu. 3 pasang sehari. Dan itu efeknya berapa lama tuh udah mulai terlihat perbaikan? Pada saat kemo tidak terasa. Yang lain kemonya sampai nggak kuat. Abang efek dari kemoterapi udah bisa dibilang ringan. Biasa efek kemonya apa, Dok? Kalau misalkan orang-orang yang menjalani kemo itu? Nggak bisa tidur, mual, muntah, gampang marah ya. HB rendah. Rendah ya. Jadi memang ya cukup berat lah. Nafsu makan nggak bisa. Kemudian ya resikonya pun tinggi juga. Berdarah sedikit meninggal, infeksi sedikit meninggal. Jadi alhamdulillah abang kuat ya, makan, nafsu makannya pun bisa terjaga, kemudian status emosionalnya juga stabil, nggak, mualnya pun ringan, dan alhamdulillah itu semua terbantu dengan AFC. Berapa lama tadi konsumsi? 1 bulan? Kami waktu itu kan kemoterapi itu terapinya sampai 6 bulan. Terapi yang berbulan, jadi terus 6 bulan konsumsi terus ya, 3 pasang sehari ya.
Oke, jadi itu dari istri taunya benar-benar dari kondisi abang sendiri ya. Itu keajaibannya. Leukemia ya, luar biasa sih. Dan waktu itu saya belum masuk. Oh, tetap belum masuk? Tetap belum masuk karena ya itu keajaiban ya. Saya mungkin kan saya ngeliat kan produk AFC mungkin wah harganya mahal kan. Ya jelas lah mungkin mahal kan. Bisa kalau mungkin di substitusi yang produk yang saya kenal, misalnya obat-obat atau nutrisi yang saya kenal, mungkin efeknya kan seperti itu juga, sama gitu kan. Jadi saya nggak tertarik waktu itu. Nah, terus sampai akhirnya tertariknya itu gimana tuh? Nah, kebetulan ada pasien saya, Pak Martin namanya. Beliau itu, mungkin kalau misalnya Pak Martin datang ya, halo Pak Martin. Halo Pak Martin. Pak Martin banyak menginspirasi ya, terutama saya. Jadi Pak Martin ini dia hipertensinya sudah tinggi sekali ya, 190 ke atas. Kemudian saya nggak bisa nanganin lagi, saya rujuk ke rumah sakit dan akhirnya kena gagal ginjal. Nah, gagal ginjal, rutin cuci darah kurang lebih sudah 5 tahun waktu itu ya. Nah, dan yang paling parah itu dia dalam 1 hari 1 jam merasa enak, 23 jamnya merasa nggak nyaman ya. Kemudian kayak ngamuk-ngamuk, nggak bisa kerja, jadi kemana-mana harus dibantu oleh istrinya. Nah, kemudian terakhir karena lelah nggak mau cuci darah, akhirnya terlambat cuci darah. Kemudian udah racun ke otak, kayak ngamuk-ngamuk, akhirnya masuk ICU 5 hari. Nah, waktu setelah itu diberikan AFC. Nah, diberikan AFC, jalan 5 bulan ya. Jalan 5 bulan, diberikan AFC. Konsumsi apa waktu itu? Suba Utsu. 2 pasang. 2 pasang sehari? Iya, 2 pasang sehari. Nah, waktu itu setelah 5 bulan jumpa sama saya. Nah, jumpa sama saya, kebetulan saya lagi di depan rumah tuh, jumpa, kemudian loh kok seger ya, saya bilang, loh kok seger. Terus kemudian dia ngomong, dok terima kasih, karena berkat bantuan istri sama kakak, saya sudah nyaman, sudah enak, sudah pulih. Nah, dengan bawa produk AFC untuk nawarkan ke, ada yang mau ditawarkan, tapi saat itu saya masih gitu kan. Nah, terus kemudian yang bikin saya tercengang, beliau bilang seperti ini, dok, saya sudah 5 bulan nggak transfusi darah. Di situ saya mungkin kalau kawan-kawan lihat itu mungkin saya bengong gitu, wah gitu, nggak transfusi darah. Nah, saya kaget loh, kok bisa sel ginjal ini beregenerasi, padahal salah satu organ yang susah banget beregenerasi adalah ginjal. Nah, kemudian kenapa? Nah, ada sel di dalam ginjal ya, di makula densa ya, penghasil eritropoietin. Nah, kalau itu rusak, orang yang gagal ginjal pasti HB-nya rendah, 567 dalam 1 bulan ya 8 kali HD itu bisa membutuhkan 1-2 kantong transfusi darah. Nah, kemudian beliau bilang 5 bulan nggak transfusi darah, kok bisa sel di makula densa ini regenerasi lagi. Disitulah saya baru keren nih, luar biasa. mau baca. Uji klinisnya. Uji klinis loh, kok bisa ya? Baru saya mau baca. Dan itu 6 bulan dia konsumsi ya? 5 bulan ya. 5 bulan ya konsumsi produk itu ya. Oke. Jadi dari situ akhirnya baru mulai mendalami ya? Baru mulai melirik gitu. Nah, kemudian setelah melirik, setelah saya pelajari, wah kok ini luar biasa ya. Dan lihat patennya dan sebagainya, dan bukti klinis, kemudian paten fungsi, saya pelajari, wah ini luar biasa nih produk nih. Akhirnya tadi kan fase pertama saya tuh saya mau sakit ya, fase emas saya jangan sampai hilang, dan saya mau sehat ya. Akhirnya saya putuskan untuk konsumsi untuk diri sendiri. Saya nggak mau sakit, saya mau sehat ya, saya mau di usia tua saya nanti nggak nyusahin anak, dan saya bisa menikmati apa yang saya tabung. Gitu. Betul. Akhirnya jaga kesehatan, mulai konsumsi tuh gara-gara setelah yang Pak Martin itu ya. Betul. Oke. Dan jadi sampai sekarang dokter rutin konsumsi berapa banyak kok? Kalau saya kebetulan lebih ke menjaga ya. Lebih ke menjaga karena kami di rumah ada beberapa orang yang konsumsi. Jadi saya ya kalau biasanya laki-laki ngalah ya, istri dulu, orang tua dulu, kalau ada sisa baru saya minum, tapi saya pastikan kalau saya kondisi kayak saya drop, saya konsumsi lebih banyak. Nah, dan itu pun saya belum mau untuk menawarkan di fase itu, fase kedua. Baru cuman konsumsi aja ya, karena pasti dokter juga ingin membuktikan juga ke badannya sendiri gitu ya dokter. Karena saya benci multi level marketing waktu itu.
Dan di fase ini jangan-jangan sama lagi. Iya, fase ketiga saya, di fase kedua itu. Saya masih belum mau menawarkan AFC karena saya benci, bukannya benci ya, karena saya image yang lama itu kan AFC itu kan multi level marketing itu kan buruk ya. Ya, apalagi image-nya lah di Indonesia ini udah terkenal tuh, pandangannya udah negatif. Betul. Nah, itu yang di benak saya, multi level tuh jelek ya, kadang-kadang melebih-lebihkan. Nah, itu dan saya protes tuh dalam hati, kenapa kok AFC dibuat sistemnya multi level. Saya protes. Ada beberapa leader mungkin saya menyampaikannya soft, cuma di fase ketiga saya baru tersadar. Kenapa tuh? Jadi kalau misalnya suatu produk bagus ya, paten dan produk yang bagus ya, itu kalau misalnya masuk ke ranah medis, rumah sakit, itu prosesnya sangat panjang ya. Jadi dari pabrik itu harus ke distributor nanti akan ke rumah sakit. Nah, pabrik ya prinsipal ya bahasanya, prinsipal itu kalau ke rumah sakit tuh ada kontrak ya. Kalau produk bagus itu kontrak itu bisa miliaran ya, itu satu rumah sakit. Ya. Yang kedua, dari pabrik menuju ke rumah sakit itu kita kena pajak pembelian. Nah, kemudian di rumah sakit otomatis kan, kalau di rumah sakit kan harus punya pemasukan ya, salah satunya dari obat. Kita ambil margin ya, ambil keuntungan rumah sakit 30% sampai 40%, dan itu wajar ya, karena kita harus gaji karyawan, gaji dan sebagainya. Kemudian kita jual itu kena pajak penjualan. Nah, jadi kalau misalnya dibuat sistem itu, mungkin harganya bisa jauh melambung lebih tinggi. Nah, di situ saya berpikir, ada beberapa Pak Niko, Koyo, kemudian ada beberapa orang yang Pak Ernest ya jumpa, dan di situ saya mulai tersadar dan mau menyampaikan, dokter, saya bilang, dokter kan tahu fasenya seperti itu. Dok, di AFC ini dibuat multi level itu, dok, itu direct sponsor, direct selling, itu fungsinya, dok, untuk membantu semua. Kenapa? Kalau dibuat seperti itu, dok, kita pangkas semua yang dokter sampaikan tadi, kemudian dikembalikan ke orang yang mengkonsumsi. Nah, fungsinya apa? Supaya orang yang kaya, yang miskin, yang menengah itu bisa konsumsi, dok, dan punya kesempatan untuk sehat yang sama. Dan itu saya, oh iya ya, baru terbuka lah ya. Terbuka ya visinya, jadi membuka kesempatan dan lebih banyak orang yang terbantu. Kalau dibuat sistemnya direct selling seperti ini, dan di sistemnya pun amanah. Saya pelajari, produknya bagus, kemudian perusahaannya juga bagus, dan akhirnya dan saya ngelihat di depan mata saya sendiri harapan dan impian orang yang awalnya sakit, putus asa, nggak sembuh-sembuh, ini naik semua. Yang Pak Martin tadi itu sekarang itu setelah konsumsi AFC yang biasanya 1 jam itu enak, 23 jam nggak enak. Ini pagi jual mie ayam sampai sampai siang, kemudian lanjut jualan makanan ternak ya. Jadi sampai malam, dan itu kan pulih lagi. Kualitas hidup orang jadi lebih baik juga ya. Jauh lebih baik. Jadi disitulah saya pengen berbagi gitu. Mudah-mudahan lebih banyak orang yang terinspirasi, berubah dari yang sakit jadi sehat. Kemudian keluarga yang awalnya kayak, kalau misalnya ada orang sakit tuh kayak neraka, jadi impian dan harapannya timbul lagi, dan itu membahagiakan. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Ibaratnya di sini bisa menjadi wadah transformasi buat orang banyak lah, dok ya. Betul. Nah, tetapi selain dari itu kan sempet tuh dokter akhirnya resign. Baru-baru ya, dok ya? Ya 2 bulan. 2 bulan ini baru aja resign dari rumah sakit yang kedua ibaratnya. Saya menjadi 3 kali direktur di rumah sakit di Pekanbaru. Tapi yang paling terakhir ini 2 bulan yang lalu? Iya, yang 2 bulan lalu saya putuskan untuk resign. Why? Apa yang membuat dokter kok bisa sampai benar-benar nih, ibaratnya ini kan bukan pengalaman yang sebentar ya. Betul. Selama ini udah menjabat sebagai seorang direktur ya kan, kok sampai akhirnya mau fokus di AFC itu awal mulanya seperti apa? Nah, jadi itu tadi saya kembangkan fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 saya pernah sakit, bahaya kalau misalnya saya sakit nggak sembuh. Yang sakit itu nggak cuma saya, keluarga saya juga. Nah, jadi
Yang kedua itu tadi ketemu produk yang bagus di AFC, kemudian sistemnya pun bagus ya, membawa kehidupan banyak lah, dan itu saya menemukan kebahagiaan gitu. Kebahagiaan yang mungkin belum pernah saya temukan sebelumnya. Nah, belum pernah saya temukan sebelumnya, dan mungkin ini jalan saya. Saya lebih, karena saya memang suka berbagi ya. Nah, suka berbagi, mungkin ini jalan saya. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan banyak orang, bisa membantu banyak orang di masa emas saya. Jangan sampai masa emas saya habis. Nah, tinggal udah tenaga nggak ada lagi, saya baru memutuskan, dan itulah kenapa di fase emas saya putuskan untuk maju, untuk banyak membantu orang dan untuk mewujudkan impian saya. Gitu. Nah, dan terakhir ini saya sempat juga kan waktu itu minta jadwal dokter Islami untuk hadir nih ya. Itu kan lagi mau renov. Sekarang jadi tetap menjalani ya, maksudnya ada melayani pasien-pasien juga nggak sih di rumah? Iya, jadi saya karena sejak bergabung dengan AFC, saya lebih mempelajari tubuh itu, bagaimana tubuh itu bekerja. Karena di tubuh itu memiliki sistem yang sangat luar biasa diciptakan oleh Tuhan, itu punya pertahanan, ya, keseimbangan. Kalau sakit dia bisa menyembuhkan diri, kalau rusak selnya itu bisa memperbaiki diri. Cuma semakin lama usia, apalagi paparan-paparan di luar sana, radikal bebas, ya, makan pola hidup dan sebagainya, itu banyak terjadi, akhirnya kalah. Nah, di situ kalah, dan akhirnya saya karena di AFC itu mengembalikan ya fungsi tubuh, mengembalikan sel tubuh secara optimal, saya mempelajari itu, sehingga saya membuka praktek untuk terapi holistik. Jadi pola hidupnya saya rubah, jadi satu pasien mungkin 1-2 jam saya edukasi, saya latih, kemudian saya latih gerak-gerakannya, bahkan tarik nafas saja saya ajarkan. Kalau faktor holistik tuh mempengaruhi apa aja sih, Dok? Karena bedanya dengan pengobatan secara kimia gitu mungkin? Sama, saya menggabungkan antara fungsi tubuh ya, kayak pola hidup, kemudian cara-cara yang gimana tubuh itu memperbaiki diri yang baik ya, kemudian saya kombinasi dengan medis, kemudian saya kombinasi dengan nutrisi. Nah, kenapa? Kalau obat memang bagus ya, obat bagus karena sudah ada evidence-nya. Cuma obat itu fungsinya lebih memberikan waktu untuk tubuh mengembalikan diri. Nah, obat itu mengontrol. Contoh ya, kayak antibiotik itu kan membunuh bakterinya. Tetapi sel-sel yang sebelumnya sudah dirusak oleh bakteri itu enggak, tubuh sendiri yang memperbaiki. Jadi dengan cara memberikan nutrisi untuk pengembalian sel itu jauh lebih sempurna penyembuhannya. Dan alhamdulillah, betul. Bahkan ini yang ada tesnya ya, ada yang baru-baru yang saya tanganin, ada yang GERD ya, ada GERD, GERD ya, asam lambung itu sejak 2016. Terakhir kemarin ya, minggu lalu ke Malaysia untuk endoskopi, terapinya 1,5 bulan. Dokter yang menangani di Malaysia sampai kaget hasil endoskopinya bagus banget. Nah, jadi pengembalian sel itu salah satu yang cikal bakal dasar untuk kesehatan kita secara optimal. Jadi itu harus dikembalikan. Nah, obat mengontrol, tubuh kita mengembalikan. Percepatan pengembalian fungsi tubuh, sel tubuh itu oleh nutrisi. Gitu. Nah, jadi selain dia menjalani pengobatan di Malaysia waktu itu, konsumsi AFC. Konsumsi produk AFC. Iya. Itu pasien dokter Islami. Pasien saya. Wow, konsumsi berapa tuh? Karena banyak sekali ya, karena gini, kalau kita udah bicara penyakit asam lambung ini ibaratnya kayak penyakit sejuta umat nih, Dok. Saya pun awalnya terbantu dari asam lambung saya. Nah, jadi mungkin apa tuh, Dok? Bagaimana waktu itu konsumsi produk AFC-nya? Bagusnya seperti apa? Kenapa mungkin dokter menyarankan untuk konsumsi keduanya gitu? Oke, baik. Jadi yang pertama ya, kita mungkin sudah sering mendengar ya, seluruh penyakit itu awalnya dari usus. Ya. Kalau misalnya kawan-kawan punya asam lambung berlebihan, ya, GERD apalagi, itu cikal bakal penyakit yang lain loh, bahaya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan punya gastritis, punya asam lambung, cepat sembuhkan. Karena nanti akan bisa mempengaruhi organ-organ yang banyak di dalam tubuh kita. Jadi harus sembuh. Itu satu. Yang kedua ya, usus ya tadi. Nah, usus itu menghabiskan 70% sistem imun kita. Kalau misalnya usus berantakan,
sistem imun itu nggak akan berhasil untuk mengembalikan tubuh kita, bahkan bisa mempengaruhi kesehatan yang lain, jadi mudah terinfeksi. Nah, di situ peran usus ya. Nah, jadi harus kita kembalikan. Nah, cara mengembalikannya dengan apa? Dengan Utsukushi. Nah, Utsukushi kan kita tahu tuh probiotiknya tinggi banget ya, 1 triliun. Nah, sehingga membersihkan usus, kemudian probiotiknya juga memperbaiki sampah-sampah, yang membersihkan sampah-sampah yang ada di usus, pergerakannya juga jadi bagus, hormon juga membaik ya, karena usus juga bisa mempengaruhi hormon, ada brain gut axis juga ada di situ. Banyak kaitannya lah ya, manfaatnya juga sangat luas gitu ya. Di situ ya usus dibersihkan, dibantu dengan subah. Ya, kita tahu kan subah paten fungsinya regenerasi dengan cara mengaktifkan atau memperbaiki atau meningkatkan insulin-like growth factor 1. Nah, insulin-like growth factor 1 ditambah epidermal growth factor ya, EGF ya, IGF-1 plus EGF-1 itu sangat bagus untuk proses pembentukan dinding sel dalam mukosa lambung. Nah, hanya dengan 1,5 bulan yang luka-luka di dalam lambung sudah pulih. Dan dokter yang menangani di Malaysia sampai kaget ya? Dan beliau sampai berterima kasih ke saya. Dok, saya sudah bisa nyetir sendiri, sudah bisa jalan sendiri, saya nggak pernah kelingan, sudah bisa makan enak. Jadi terima kasih dok, saya sudah bisa aktivitas normal. Itu bahagia sekali. Berapa tuh dok yang biasanya dokter sarankan untuk pasien asam lambung gitu? Saya minimal memang minimal saya untuk minimal ya, biasanya 4 saset ya. 4 saset tuh maksudnya 2 pasang? 2 pasang. Karena memang saya suka mengkombinasi ya dengan Subah Utsu, karena sempurna ya. Dengan kombinasi Subah Utsu, usus diperbaiki, sistem imun diperbaiki ya, kemudian anti tumor dan anti kanker, kemudian darah, kualitas darah sangat diperbaiki, sama yang terakhir tadi regenerasi sel. Jadi 5 aspek utama pemulihan tubuh secara optimal tuh ada semua di AFC. Gitu. Itu ya penting ya. Jadi teman-teman di sini juga harus memperhatikan juga kesehatan usus gitu ya. Betul. Kalau sakitnya mungkin di organ-organ tertentu, jangan cuma fokus di organ tersebut aja, tapi coba perbaiki juga dari ususnya. Betul, semua. Jadi ibaratnya semuanya jadi dapat ya dok ya. Semua dapat. Jadi proses pemulihan jauh lebih cepat. Yang dari 2016 sembuh di 2025. Keren sih itu, 6 tahun ya, karena itu bukan waktu yang sebentar ya. Dan ada juga beberapa orang yang udah konsumsi bertahun-tahun, tapi kok juga belum mengalami perbaikan itu tadi ya, karena memang untuk mengontrol aja tadi dokter katakan ya. Jadi ini AFC ini bisa menjadi salah satu harapan baru sebagai nutrisi pendamping obat medis ya dok ya. Harus keduanya ya dok ya? Iya, saya sarankan kenapa itu tadi ya, efek kaitannya medis dan nutrisi ya, superfood AFC. Jadi medis itu mengontrol ya supaya kerusakan tidak berlanjut. Ibaratnya seperti ini ya, analoginya. Di kita ada 100 hektar hutan. Nah, itu tubuh kita ya. Kemudian terjadi suatu penyakit, ibaratnya kebakaran. Kebakarannya sudah 50 hektar. Nah, kebakarannya itu sudah masih berlangsung. Nah, medis itu men-stop kebakaran supaya kebakarannya nggak makin meluas. Nah, itu di-stop. Nah, yang kebakaran itu kan butuh tumbuh. Ya kan, tumbuh oleh alam ya, alamnya. Nah, di AFC ini mempercepat proses penumbuhan hutan tadi. Di situ jadi lebih sempurna. Kombinasi antara medis dengan nutrisi AFC itu luar biasa. Nah, bagaimana pandangan dokter Islami? Karena ini kebetulan aku sering mendapatkan pertanyaan dok ya dari orang-orang yang punya keluhan kanker, ya. Ada beberapa tuh, saya nggak mau menjalani kemoterapi. Bisa nggak hanya konsumsi produk AFC? Bagaimana menurut pandangan dokter Islami? Nah, jadi gini ya kawan-kawan ya. Terapi kanker itu kan ada 3 macam besar ya. Selain bedah ya, yang dari obat ya. Yang pertama kemoterapi, yang kedua radioterapi, yang terakhir imunoterapi. Kalau kemoterapi itu kayak bom atom, bang. Semua sel kita kena. Kalau radioterapi sama bom atom, cuma lokal, regional ya. Nah, yang terakhir tertentu. Betul. Yang terakhir imunoterapi. Imunoterapi itu sel-sel kanker saja yang dihancurin, ya. Sel normal nggak dihancurin, tapi butuh waktu lebih lama dibandingkan radioterapi sama kemoterapi. Nah, potensi AFC adalah membantu natural killer cell yang di dalam dunia medis itu digunakan sebagai terapi imunoterapi pada pasien kanker. Jadi
bisa, cuma ya ingat ya, waktunya mungkin kita nggak pernah tahu kan. Betul. Kerusakan kita udah seberapa banyak, Betul. udah berkembang kemana aja. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mengandalkan imunoterapi saja, satu butuh waktu yang sangat lama, ya, kemudian butuh konsumsi yang banyak. Jadi kan kasihan. Iya, kadang orang cuma 1 saset ya. Jadi kalau misalnya punya uang 1 pesawat, monggo. Oke. Nah itu jadi sebetulnya bisa hanya lebih lama. Betul. Dan kita nggak pernah tahu kerusakan kita di dalam ini udah seberapa parah, karena kan sel kanker itu penyebarannya juga cepet banget ya, Dok. Kejar-kejaran. Betul. Jadi, apalagi kalau misalnya di fase pemulihan, putus di tengah jalan, tumbuh lagi. Kasihan. Makanya saat itu tadi medis dan nutrisi AFC itu luar biasa kalau dikombinasikan. Satu mengontrol, satu memulihkan. Dan salah satu yang aku sering dengar nih, sering kali dipertanyakan, Dok, apakah ada efek detox? Ya, dan yang paling sering kita dengar itu kan penjelasan healing crisis. Aku pakai penjelasan healing crisis dokter Islam itu yang, udah pokoknya aku save. Banyak orang khawatir dengan efek healing crisisnya. Dan sempat aku pernah ikut membaca salah satu slides daripada dokter Islami waktu menjelaskan tentang healing crisis. Salah satunya itu kan seakan-akan memperparah. Betul. Nah, coba deh langsung aja kita dengerin dokter Islami gimana nih tentang healing crisis tuh, prosesnya seperti apa? Karena memang ini ya. Jadi yang pertama dulu kawan-kawan harus menguasai, kita harus membedakan antara obat dan nutrisi. Betul. Oke ya. Nah, bedanya obat gini. Obat itu punya target organ, dia nembaknya cuma 1 organ saja. Ibaratnya spesifik lah target organ. Nah, jadi ada dosis, nggak boleh berlebihan. Kalau nutrisi nggak, ya dia bisa ke seluruh tubuh, itu ya. Jadi kebutuhan. Ya. Yang kedua perbedaannya, kalau obat ya ada namanya efek samping. Betul. Ya. Yang terlalu banyak yang ada kena ginjal, liver. Betul. Yang nutrisi ada healing crisis. Nah, nanti kita bedakan ya. Kalau efek samping obat, ibaratnya kayak kita minum obat pilek ya, obat pilek ya, obat flu. Kan rata-rata efek sampingnya mengantuk. Nah, kalau minum obat flu, pada kita kasih ke orang yang sakit dan kita kasih ke orang yang sehat, dua-duanya ngantuk. Itu namanya efek samping. Oke ya. Nah, kalau healing crisis, bedanya ya, healing crisis itu lebih ke nutrisi, ya, nutrisional, ya, proses pengembalian adaptasi yang awalnya salah diadaptasikan ke arah yang baru yang lebih bagus. Nah, jadi apa yang terjadi kalau misalnya konsumsi nutrisi pada orang yang sehat tidak terasa, karena nggak ada yang diperbaiki, nggak ada masalah. Betul. Gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada yang diperbaiki, ya, yang dirasakan cuma lebih nyaman, lebih enak, lebih berenergi gitu ya. Nah, kalau orang yang sakit, ya contoh ususnya kotor misalnya, ususnya kotor, terutama pada orang-orang yang kanker tuh ususnya kotor, setelah konsumsi melilit, perutnya sakit, mencret ya, diare. Nah itu, disitulah buang air berapa hari. Disitulah perbedaannya. Jadi kalau obat, ya, efek samping itu kalau diminum orang sehat, diminum orang sakit, dua-duanya muncul. Ya, kalau untuk nutrisi, kalau diminum orang sehat tidak ada efek, ya, yang diminum orang sakit berefek. Berarti kalau misalnya ada peningkatan gejala, ya, yang dirasakan oleh orang sakit, berarti disitulah sumber penyakitnya berada, gitu. Dan sedang diperbaiki oleh kompleksitas dari sistem imun kita, yang sebelumnya tadi ya ingat, dengan konsumsi AFC sistem imun yang biasanya kalah itu naik lagi. Nah, sistem imun itu digunakan ya, satu, membersihkan bakteri, membersihkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita, sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita, itu mengeluarkan racun, kalau misalnya bahasanya detox. Yang kedua, sistem imun digunakan untuk membantu awal regenerasi. Sel yang rusak dihancurin. Nah, pas ngancurin sel yang rusak itu ada sampah juga. Nah, akhirnya ada gejala, perburukan gejala, dan itu bersifat sementara. Nah, healing crisis ini kira-kira apa aja sih, Dok? Ada tuh yang bilang gini, kok kayaknya kepalanya jadi pusing gitu. Apa karena maksudnya yang tadi dokter bilang kan, kalau misalkan terjadi healing crisis ya di bagian tertentu, berarti bagian situ yang sedang diperbaiki. Betul. Cocok. Jadi kayak ada apa? Masalah pembuluh darah kah? Apa gimana? Jadi kita kan nggak bisa ngelihat ya. Kita nggak bisa mendeteksi nih, oh ini sel sarafnya, ya kan, oh rasanya apa? Kita nggak bisa mendeteksi itu ya, detail areanya. Cuma
gejala itu yang timbul setelah konsumsi nutrisi itu menandakan di suatu organ tersebut ada kerusakan yang sedang diperbaiki oleh kompleks sistem imun. Nah, jadi kalau misalnya ada di kepala, berarti di kepalanya ada suatu permasalahan. Kalau orang normal kan kita konsumsi kepalanya enak-enak aja. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir juga dengan efek healing crisis itu ya, karena berbeda dengan efek samping ya dok ya. Jadi kalau misalnya khawatir tidak, cuma gini, aware, harus waspada. Kenapa? Yang satu memang kita terangkan ke pasien bahwasanya ini efek yang natural, efek yang alamiah, proses peningkatan sistem imun yang biasanya kalah, kemudian meningkat dan terjadi perbaikan dalam tubuh kita. Jadi pasien itu lebih tenang, lebih menerima kalau misalnya pada saat healing crisis itu nggak stres, itu satu. Yang kedua, kawan-kawan ingat ya, terjadi detox sampah. Ya, sampah ini kan di dalam tubuh kita harus cepat dikeluarkan. Nah, jadi kemudian sampah harus cepat dikeluarkan. Yang kedua, sel itu kan mau dibentuk ya, regenerasi ya. Sel itu isinya kan komposisinya 70% sampai 80% itu adalah cairan. Jadi pada saat konsumsi AFC pastikan konsumsi air sangat cukup. Ya, kalau kurang akan terjadi efek healing crisis yang berlebihan. Jadi untuk mengurangi efek healing crisis, kawan kan pastikan banyak minum. Satu. Yang kedua, ingat sistem imun itu kan sel. Dia bekerja dalam tubuh kita dan dia boros energi. Nah, satu. Kemudian regenerasi juga itu butuh energi. Nah, jadi kawan-kawan pada saat proses awal pemulihan, proses awal konsumsi AFC, itu kawan-kawan kalau bisa banyak istirahat. Jadi tidur yang cukup, asupan air yang cukup, minum air yang cukup. Kemudian nutrisi yang lain boleh dok, boleh. Ya silakan, karena memang sejatinya AFC lebih mengutamakan pengembalian sistem imun, kemudian pembentukan sel, ya, kemudian perbaikan usus, ya. Kalau nutrisi lain, contoh kayak misalnya kalsium, boleh silakan, boleh. Jadi dikombinasi dengan nutrisi lain malah lebih bagus, aman. Nah, langsung nih kita mau bergerak di segmen mitos versus fakta. Nah, karena kalau sama Dokter Muhammad Islami ini asik nih ngobrolnya ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nggak bosan ya? Enggak. Nah, dok, apakah produk AFC itu bisa menyebabkan ketergantungan? Itu mitos atau fakta? Mitos, karena saya kalau kita bisa jaga ya, kalau kita bisa jaga kondisi tubuh, saya nggak konsumsi. Cuma pada saat saya, kecapean ya, kayaknya tadi ada banyak yang salah, saya segera kembalikan fungsi ke tubuh saya seoptimal mungkin dan saya konsumsi AFC. Jadi ini nutrisi, kalau selnya sudah membaik, ya untuk orang sakit, ya kita nggak konsumsi AFC asal dijaga kondisi. Ya, untuk menjaga juga boleh konsumsinya mungkin 1-2 gitu ya, nggak rutin ya untuk menjaga, karena memang kerusakan sel itu tiap hari terjadi. Betul. Jadi kalau untuk mempercepat pengembalian ya kawan kan boleh konsumsi, cuma memang tidak wajib kalau sudah sehat. Ya. Nah kemudian untuk orang sehat kayak saya lebih ke menjaga. Ingat tadi kan sel tiap hari walaupun nggak ada penyakit itu tiap hari ada yang mati dan harus diganti. Kalau itu tidak ternutrisi dengan baik, akhirnya banyak yang rusak selnya, ya, kemudian jaringan rusak, organ rusak, jadi penyakit. Jadi harus dijaga. Gitu. Jadi itu ibaratnya kita juga nggak boleh kayak, udah konsumsi produk AFC nih, berarti gue kebal terhadap penyakit, nggak kayak gitu juga ya? Enggak, jangan. Jadi lucu tuh, kan saya ada pasien tuh infeksi paru ya. Asma dan sebagainya. Udah konsumsi AFC, tapi tetap merokok. Saya marahin. Ya, ini jangan. Bukan obat dewa juga, gitu ya. Jangan. Terus kemudian yang diabetes tuh makan masih manis-manis, gitu ya. Jangan. Jadi kita mau sembuh, kita harus jaga, ya, konsumsi obat lanjut, disempurnakan dengan AFC. Nah ini dok, aku selagi ada Dokter Islami nih ya. Ini kan kebetulan aku sempat waktu itu ada satu konten yang aku post dan itu lumayan viral dok. Dan ini adalah tentang bahaya memanaskan makanan berulang kali ya. Nah ini kan kadang kan, ada juga yang bilang, orang selama ini saya hidup sampai 90 tahun, 80 tahun, sehat-sehat aja tuh. Bagaimana sih pandangan Dokter Islami tentang memanaskan makanan ini? Nah jadi gini kawan-kawan ya. Nah ingat, memanaskan ini kan berarti makanan yang sudah dimasak dibiarkan dulu selama beberapa saat ya, rata-rata lebih dari 2 jam.
Dibiarkan maksudnya di luang Yes. ini alam Nah, ini. konsepnya memanaskan seperti itu kan. Kita masak, Ya. masaknya pagi tuh. Kemudian kita Kan nggak mungkin langsung masukin kulkas gitu Iya. ya. Oke, dibiarin Kemudian, di suhu ruang lah ya. betul. Kita makan di siang. Terus kemudian kok kurang hangat ya? Dihangatkan kan Iya, itu. Nah, betul. pada saat proses ya memasak lebih dari 2 jam, Oke. kemudian di suhu ruangan itu terjadi perkembangbiakan dari bakteri. Dan Ya, salah efeknya itu satunya. waktu kita konsumsi nggak langsung ya? Nggak langsung ya. Jadi Tapi sebetulnya udah ada tuh. ya, bakteri itu ya setelah berkembang kemudian dipanaskan. Pemanasannya kalau tidak tepat, ya ada pemanasan yang tepat ada untuk mengurangi bakteri, tapi rata-rata pemanasannya tidak tepat. Jadi Seperti apa maksudnya nggak kayak tepat? nasi misalnya, nasi itu setelah dimasak ada spora ya, ada Bacillus cereus ya, Iya. itu dia sporanya itu tahan panas. Nah, berkembang ya. Iya. Pada saat disimpan itu berkembang, kemudian dipanaskan tidak tepat ya. Kalau memanaskan tuh di atas 70 derajat Celcius Oke. dengan kurun waktu 3,5 jam. Nah, kalau di bawah itu bakteri tadi itu nggak mati dan itu masuk ke dalam tubuh. Bahayanya orang-orang yang rentan. Yang rentan seperti apa? Contoh anak-anak, ya, bayi, balita ya. Kemudian orang tua, kemudian ada pasien yang immunocompromised. Ya. Intinya sistem imunnya ngedrop ya, Ya. gitu. Itu rentan. Jadi Itu nasi yang dipanaskan berulang kali, makanya dia bilang keracunan makanan. Apa itu? Karena kan ibaratnya nasi goreng aja kan juga kan biasanya Iya. dari nasi yang dari kulkas. kemungkinan yang viral sekarang tuh juga tuh kan ada yang viral nih program ya, mohon maaf nih ada program kan Keracunan makanan. betul kan kemungkinan nggak fresh ya, Iya, kan nggak langsung dalam dibuat, langsung waktu dimakan. tertentu didistribusikan, akhirnya bisa juga berkembang kuman, akhirnya dimakan ya, akhirnya ya salah satunya mungkin saya rasa penyebabnya terjadi perkembangan bakteri. Oke, jadi perkembangan bakteri itu makin banyak dan pada saat dipanaskan misalkan tidak tepat dalam arti suhunya nggak pas, tetap dia masih bisa hidup gitu ya? Bisa hidup. Ada Oke. bakteri-bakteri yang tahan panas. Wow. Salah satunya Bacillus cereus tadi di nasi. Oke, jadi ini menarik sekali sih Iya. ya. Jadi bukan cuma berulang kalinya tuh gimana dok? Sebenarnya bukan berulang kalinya ya, masalah di Iya. suhu lah ya. Ya, jadi permasalahan utama sebenarnya penyimpanan ya. Jadi kan antara masak kemudian disimpan karena nggak habis ya, Iya. kemudian baru supaya sayang kan biasanya sayang nih daripada dibuang, dihangatkan supaya masih cita rasanya masih enak. Dan di situ pemanasannya nggak pas, bakteri berkembang dan itu dimakan. Kalau terus-terusan tergantung sistem daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita drop, sakit, keracunan. Jadi sarannya apa dok buat teman-teman tuh? Misalkan abis masak nasi, nah ini juga nih penting juga nih. Kadang Oke. nasi dipanasin berjam-jam hanya ditaruh di rice cooker. Nah itu ada apa? Ada bisa berpengaruh ke kesehatan nggak sih? Oke, yang pertama masaklah secukupnya. Oke, masak Nah, secukupnya. Jadi jangan sampai berulang kali panas-panas ini Iya, ya. berlebihan nanti takut sayang kan. Iya, betul. Terus Masuklah kulkas. betul. Nah, itu satu, masak secukupnya. Iya. Yang kedua memang kalau penyimpanan kira-kira lebih dari 2 jam nggak dimakan, itu betul boleh dimasukkan kulkas. Jangan di ruang terbuka dengan tempat penyimpanan yang bagus. Wadah tertutup Wadah rapat tertutup lah ya. rapat, ya. Wadah tertutup rapat itu boleh. Kemudian dipanaskan dengan suhu yang cukup, yaitu 70 di atas 70 derajat dengan waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Dan ingat pemanasannya juga nggak harus merata. Kalau masanya dikukus atau masanya dikukus ya, apa namanya? Dihangatkan ya, di loyang itu harus diaduk juga pelan-pelan Jadi supaya jangan merata. supaya di atas doang Iya, gitu ya. harus merata. Oke. Kalau enggak suhunya enggak sempurna, pemerataannya enggak sempurna. Ada tempat-tempat yang konsentrasi bakterinya lebih tinggi. Oke. Nah, selain daripada nasi itu sendiri, apalagi dok yang mungkin bisa meningkatkan resiko kurang sehat? Misalkan contoh nih, Oke. santan deh ya. Oke. Ini kan orang Indonesia kan Betul. demen banget nih makan makanan santan. Kalau nggak dipanasin, gitu, segala macam deh, opor, rendang, kayaknya nggak maknyus tuh. Iya. Jadi kalau santan itu kalau dihangatkan itu masih aman sebenarnya. Karena yang mengandung minyak kalau dipanaskan itu relatif aman karena pertumbuhan bakteri itu nggak terbentuk. Cuma ingat ya, jangan melihat suatu permasalahan dari satu sisi. Oke. Cuma sisi yang lain. Nah, sisi yang lain apa?
minyak kalau dipanaskan yang awalnya asam lemaknya bagus, ya, lemaknya bagus, berubah jadi tidak bagus. Ya, jadi bermasalah nanti di nutrisinya akan terdegradasi. Jadi bakterinya aman, cuma nutrisinya terdegradasi. Jadi nggak sehat juga. Jadi asam lemak yang tidak jenuh berubah jadi jenuh gitu. Ya, ini termasuk juga kayak makanan-makanan gorengan gitu ya, Dok? Ya, karena memang gorengan kan. Betul, karena memang kalau memanaskan makanan itu nggak cuma bakteri saja yang tumbuh, ada degradasi dari nutrisi. Salah satunya protein, kemudian lemak juga. Protein dulu lebih ngeri lagi degradasinya. Dia bisa lebih padat. Ya kalau dipanasin lagi, udah nutrisinya turun. Kemudian kekerasannya meningkat. Nah, kekerasan lebih padat ya kontur makanannya, dan itu memberikan waktu lebih lama untuk dicerna di usus. Jadi nambah sampah, nambah sampah, sampah yang jelek masuk ke dalam tubuh. Jadi nggak sehat juga. Jadi protein jangan dipanaskan. Nah, kalau untuk sayuran deh. Ya, sayuran ini kan katanya ada kandungan nitrat lah dan segala macam. Itu mitos atau fakta tuh? Katanya kan kalau bayam nggak boleh lah dan segala macam. Iya, betul ya. Kalau untuk bayam ya, ada 3 sayuran ya. Salah satunya bayam ya. Kita bahas bayam dulu karena sering di kita ya. Bayam memang banyak kandungan nitratnya. Kalau dipanaskan ulang, nitratnya berubah jadi nitrit, dan itu sangat berbahaya dan racun di dalam tubuh kita. Jadi fakta berarti ya, dipanaskan itu berbahaya untuk tubuh kita, terutama bayam. Ada lagi nggak, Dok? Apakah hanya bayam atau sayuran-sayuran yang memang warnanya hijau atau gimana? Hanya yang kandungan-kandungan tertentu? Ada tiga. Ya? Kebetulan PR buat saya lupa. Nggak apa-apa. Tapi salah satunya itu bayam. Salah satunya ya, bayam, karena sering di Indonesia kan bayam tuh yang sering tuh. Anak-anak tuh kan yang sering buat anak dipanasin lagi oleh orang tuanya, kemudian dikasih lagi. Itu efeknya bisa ini, Dok? Iya, rentan. Anak-anak kan salah satu yang rentan ya terkait masalah keracunan makanan. Oke. Nah, selain dari situ, tadi kita udah mendengar kalau udah bicara yang namanya makanan-makanan ini, karena kan tiap hari itu kan kita ya, Dok ya. Ini satu informasi yang baik lah buat para ibu-ibu di sini juga gitu ya. Dan kalau misalkan dari dokter Islami sendiri nih, misalkan contoh seperti kita bicara makanan-makanan apa lagi ya yang paling sering tuh ditanyakan, contoh apa lagi ya, Dok ya, yang biasa paling sering tuh ya dipanaskan? Yang panasin itu satu kan tadi kan sayuran-sayuran hijau, telur ya, juga ya? Telur sering dipanasin juga. Bahaya itu. Oh gitu. Protein daging. Nah kalau misalkan ikan, makanan kayak opor udah ada telur, semur udah telur, digoreng ulang. Kayak contoh nih misalnya ikan ya. Ikan, atau yang sering itu fried chicken ya. Fried chicken tuh kan. Ayam goreng ya. Kemudian ada yang crispy-nya, tepung lagi ya. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Satu, degradasi dari nutrisinya. Yang kedua, kontur dari protein itu jadi lebih padat, jadi susah dicerna, asam lambung akan meningkat, pergerakan usus lebih lambat, kemudian penyerapan nutrisinya jauh lebih susah, juga menghambat pergerakan dari usus. Ditambah tadi bisa beracun juga. Ada beberapa racun dan ada beberapa kuman yang bisa timbul. Jadi saya sarankan untuk ikan, ya, maksudnya yang protein yang banyak dimasak itu kawan-kawan jangan sampai digoreng ulang atau dipanaskan ulang, karena kalau protein itu efeknya jauh lebih berat ya untuk kesehatan kita. Wow, interesting. Ini karena banyak sekali dari kita juga kan nggak terlalu paham gitu ya. Mereka kan selalu berpikir, ya salah satu kita kadang berpikir, oh orang-orang zaman dulu ya kan, nenek saya, kakek saya, udah dari turun-temurun nggak pernah ada masalah tuh. Gitu ya. Nah ingat ya, jangan melihat suatu penyakit dari satu penyebab saja. Ya ingat ya, tadi ini sehat. Nah mungkin orang zaman dulu makanannya nggak kayak sekarang. Sekarang manis-manis kita kurang istirahat dan sebagainya. Akhirnya orang-orang zaman dulu daya tahan tubuhnya bagus. Jadi ditambah makannya sayur-sayur, serat-serat, kurang manis-manis jarang. Nah disitulah
akhirnya kebal. Jadi beberapa aspek yang salah di dalam tubuh kita ditambah tadi dipanaskan, udah berkumpul, akhirnya jadi suatu penyakit gitu. Nah, satu lagi deh nih dok, ini sering dipertanyakan gitu. Yeah. Bener nggak sih kalau misalkan malam-malam sebelum tidur ya, itu kita tidak boleh terlalu banyak minum air? Oke. Dari sisi maksudnya ginjalnya katanya butuh istirahat, apa bener nggak menurut dokter? Nah, jadi gini ya, memang tips ya untuk kawan-kawan untuk minum, karena pola hidup sehat salah satunya adalah minum yang cukup. Betul. Ya. Nah, minum yang cukup caranya ya di pagi hari sampai sore hari, bahkan sampai menjelang malam ya, itu kawan-kawan minumnya nggak boleh langsung banyak, walaupun kebutuhannya kan 1 jam itu 1 gelas 200 cc. Nah, jangan 1 jam nih langsung minum 1 gelas, tidak. Nah, yang berbahaya adalah ini, meminum air konsumsinya langsung banyak, itu yang memperberat kerja ginjal, memperberat kerja jantung. Jadi gimana cara minum yang baik adalah pelan-pelan, mungkin setengah jam setengah gelas. Nah, setengah jam setengah gelas. Jadi seperti itu, jangan langsung minum banyak. Kadang udah jam sore, waduh belum seliter nih. Itu justru nggak bagus ya? Itu yang merusak. Itu yang merusak karena beban kerja ginjal langsung berat. Jantungnya kan kerja berat. Di situ poinnya. Nah, terus kemudian efeknya dari pertanyaan tadi malam. Nah, malam ini sebenarnya sama ya. Nggak ada beda pagi, siang, sore, malam. Cuma pada saat malam hari memang tubuh kita harusnya istirahat. Nah, kemudian kalau kita minum ya, kemudian kita terbangun, bukan organ ginjal saja yang nggak istirahat, organ yang lain juga. Jadi regenerasi terganggu gitu regenerasi terganggu, kemudian fungsi 500 fungsi hati juga terganggu. Nah, di situ akhirnya apa? Ya juga akhirnya merusak ginjal juga. Lebih ke situ ya, bukan karena minumnya. Nah, minumnya kita bantah dengan cara minum ya, cara minum sedikit-sedikit. Ya, yang memperberat adalah minum sekaligus banyak. Itu yang fakta yang merusak ya, memperberat kerja jantung dan kerja ginjal. Minum sedikit-sedikit. Nah, kalau di malam itu memang waktu kita istirahat supaya tubuh ya, energi itu tersimpan kembali untuk regenerasi gitu. Nah, sama satu lagi dok, kalau bicara yang namanya bergadang, gitu kan? Saya pun kadang masih bergadang, masih belajar, ya kan? Siap. Bergadang, apakah betul itu nanti untuk jangka panjang bisa berpengaruh kepada organ liver? Wah, jelas ya, itu ya, organ liver itu 500 fungsi hati. Ya salah satunya detox nih. Iya. Racun tuh. Nah, kan kita itu kalau diingat ya, regenerasi itu butuh energi. Betul ya? Betul. Energi ya. Yang boros energi itu otak. Nah, kalau otak sedang bangun, itu kan paling boros tuh. Rebutan dia. Di samping otot dan lain sebagainya. Jadi hati itu nggak punya cukup energi untuk mendetoks, untuk meregenerasi, untuk menjalankan fungsi 500 fungsi. Nah, pada saat kita, ini satu aspek aja ya. Pada saat kita begadang, hati dia, aduh, menunggu, kok kamu nggak tidur-tidur? Aku butuh energi nih untuk mendetoks, untuk meregenerasi. Jadi 500 fungsi hati, lebih dari 500 fungsi hati itu tertunda. Akhirnya apa? Akhirnya hati juga rusak. Dan sel-sel yang lain juga nggak bisa diregenerasi. Organ-organ lain nggak bisa diregenerasi. Akhirnya apa? Rusak semua. Gitu. Nggak bagus begadang. Bagus ya dok ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang shift malam, ini saya sering banyak nih pertanyaan nih. Ya memang saya kerjanya malam. Itu apakah hanya waktu tidurnya aja yang digantikan? Ya kan? Karena kan contoh nih misalkan kita di negara yang berbeda dengan di Indonesia. Beda nih, satu malam satu ini, jam siklus lah apa segala macam lah tuh. Gimana tuh dok? Jadi yang membedakan adalah kualitas tidur. Ini penting. Tidur. Ya. Kualitas tidur pada saat malam yang ada irama sirkadian, hormon-hormon yang biasanya sudah punya waktu-waktu tertentu, itu keluar di jam-jam tertentu. Kalau itu berubah, nggak akan keluar. Itu satu. Yang kedua, kualitas juga akan jelek. Dimana kalau gelap, itu kualitas tidur kita itu akan bagus. Karena di sensor, kayak di mata, itu kan punya sensor ya, cahaya. Sehingga kalau misalnya sensor cahayanya nggak aktif atau dalam keadaan gelap, itu rapid eye movement-nya itu bisa lebih cepat, lebih singkat. Sehingga deep sleep-nya juga lebih tinggi, lebih banyak. Nah, kalau deep sleep lebih banyak, regenerasinya bisa lebih bagus. Oke ya, di situ kualitas. Nah, kalau misalnya siang gimana dok?
jelas ya, kualitas boleh istirahat, cuma kualitasnya lebih sedikit ya, berkurang kualitasnya. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya seperti apa? Ya sudah, kawan-kawan tidurnya dihening, kemudian matikan lampu, ditutup ya, supaya kita lebih gampang deep sleep. Karena pada saat siang hari kan rame, bising, sinar matahari, akhirnya kualitas nggak bagus juga tidurnya, ditambah irama sirkadian, itu ya kualitas. Terus yang kedua, dalam waktu, berarti kurang tidur kan? Nah, dibalas. Jadi besok jangan begadang lagi gitu maksudnya. Kalau misalnya tambah lah ya. Betul. Jadi sekarang begadang, besok jangan begadang. Jadi harus dikembalikan, ditambah gitu tuh. Jadi kualitas dan waktu. Wow, luar biasa. Dan bersyukurnya saat ini ya, kita ada nutrisi yang bisa membantu meningkatkan kualitas tidur, betul. perbaikan organ-organ di tubuh termasuk liver dan ginjal, karena itu salah dua jenis organ yang sangat penting banget ya dok ya. Itu udah patennya tuh, disebutkan meningkatkan kualitas dari sel hati. Betul. Nah ini jadi luar biasa nih. Jadi buat teman-teman kita juga perlu asupan nutrisi yang baik. Dan bersyukurnya lewat produk AFC ini kita sudah bisa mendapatkan produk-produk nutrisi yang ibaratnya non kimia. Ya, udah melewati uji klinis, paten, udah terdaftar di MIMS, dan nggak pernah akan berhenti berinovasi nih kayaknya si AFC Jepang ini ya dok ya. Betul. Selalu ada aja yang baru gitu ya. Saya sampai bedah paten dari AFC itu jadi suatu hobi baru saya. Karena saya juga karena saya pengen belajar tuh betapa pintarnya orang Jepang. Dan saya ngefans lah sama orang Jepang, kok bisa sepintar itu, makanya saya bedah semua apa yang dilakukan orang Jepang. Dan rata-rata juga tidur mereka tuh usianya tuh panjang-panjang ya dok ya. Itu pengaruh semua sih. Pengaruh semua. Dia punya banyak jalan juga tuh, kayak kita kalau disiplin ke Jepang banyak jalan, makanannya juga jarang yang lemak-lemak gitu ya. Hebat. Oke. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi jangan lupa konsumsi AFC. Oke, yang terakhir dok. Siap. Kenapa menurut dokter Islami apakah produk AFC itu bagusnya dikonsumsi ketiganya? Kenapa harus ketiganya akan lebih maksimal? Oke, jadi memang ketiganya akan lebih maksimal ya, karena ingat ya, proses penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu, kualitas dari usus. Kemudian sistem imun. Kemudian anti tumor, anti kanker. Dalam hal ini natural killer cell. Ya, karena memang setiap hari terbentuk pre-kanker. Ya, sel pre-kanker. Ya, karena kalau sel mati itu kan harus diganti. Kalau nutrisinya nggak bagus atau ada efek pengaruh luar, bisa jadi cikal bakal kanker. Dan itu peranan natural killer cell ya. Nah, anti tumor, anti kanker. Kemudian kualitas darah. Ingat, kalau kualitas darah nggak bagus, ya radikal bebas tinggi, itu sumber penyakit juga. Ya, kualitas darah harus bagus. Yang terakhir ingat, ya otak. Otak itu kan salah satu yang bikin mood ya. Di situ ada pusat hormon, pusat saraf dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya stres, ya, kalau kita nggak makan garam, kalau kita stres, tensi naik sendiri loh. Ya, kita nggak makan gula, kalau stres, gulanya naik sendiri. Jadi pengaruh stres juga sangat tinggi untuk kesehatan kita. Jadi dengan konsumsi, saya ulang ya, dengan konsumsi utsukushi, membersihkan usus, sistem imun naik, ya, kemudian anti kanker, ya, kemudian ditambah subah untuk membersihkan darah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah dibersihkan, kemudian tadi regenerasi paten yang terkuat ya, regenerasi sel, alternatif stem cell untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, segera diperbaiki sehingga tidak terjadi penyakit. Yang terakhir Hikari, ya Hikari itu fokus nutrisinya di otak, yang memperbaiki perjalanan transmisi sinyal-sinyal di otak, kemudian racun-racun metabolisme yang tadi boros di otak itu cepat di antioksidannya, karena nutrisi otak itu nggak sembarangan, nggak semua nutrisi bisa masuk ke otak, dan itu 100% nutrisi di Hikari itu masuk ke otak dan saraf-saraf besar yang langsung dipengaruhi otak. Jadi stresnya pun juga bisa berkurang ya, terutama kalau misalnya ditambah Hikari ini untuk pasien-pasien yang memang ada gangguan di daerah otak dan saraf-saraf besar. Cuma untuk stres itu juga bisa dibantu dengan Hikari. Jadi
tiga nih ya. Betul, 3 kombinasi yang luar biasa. Itu hebat AFC. Makanya saya baca tuh udah nggak usah pusing-pusing lagi, udah betul. Kita udah langsung tinggal konsumsi aja, betul. Apalagi dia udah nano size juga ya, Dok ya. Betul, nano size. Itu kalau saya kebetulan pernah jumpa ya member itu bapaknya gagal ginjal, dia dari luar negeri kalau nggak salah Belgia ya, datang ke sini, dia kebetulan dia S3-nya nutrisi, peneliti nutrisi, memang ngelihat, wih nano size Dalton, wah ini teknologinya luar biasa nih, susah. Nah itu dia. Jadi intinya gini ya, kenapa nano size ini, kenapa nano size? Jadi nutrisi ada makronutrien itu supaya diserap sel itu dirubah ke mikronutrien. Dipecah-pecah, protein dipecah-pecah jadi protein, kemudian jadi asam amino atau lebih kecil lagi peptida. Dan proses pemecahan itu mengeluarkan sampah. Ya, mengeluarkan sampah, urin, pirimida dan sebagainya. Nah, di Subarashi, Utsukushi dan Hikari, dia udah langsung nutrisi nano size. Jadi mengkonsumsi tidak menimbulkan sampah dan langsung diserap oleh sel. Itu teknologi luar biasa. Kenapa ini juga aman banget juga untuk penderita gagal ginjal juga ya, Dok ya? Karena tidak menghasilkan sampah dari pemecahan protein. Wah luar biasa, hari ini benar-benar daging banget nih. Kapan lagi kan kedatangan Dokter Islami? Thank you so much ya, Dok. Sama-sama. Udah meluangkan waktu. Aku harap makin banyak lagi teman-teman yang bisa dapat info-info yang luar biasa lah. Hari ini kita udah belajar banyak nih. Jadi saya mungkin ada pesan juga buat dokter-dokter ya. Mungkin dokter-dokter di Indonesia, terima kasih dokter-dokter di Indonesia, kawan-kawan dokter ya, sejawat dokter, memang seluruh hidupnya dikorbankan ya untuk kebaikan pasien tuh. Semua kita dididik itu untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu pasien. Kita belum makan, kalau ada pasien kita duluin. Ya, jadi terima kasih untuk dokter-dokter di Indonesia yang sudah berbakti kepada kesehatan di Indonesia, dan mungkin mengajak juga bagi dokter-dokter untuk setidaknya melihat ya AFC sebagai hal yang baik ya, sebagai hal yang mungkin bisa membantu percepatan penyembuhan dari pasien kita, karena sejatinya AFC adalah farmasi juga ya, nutrisi, superfood, dan tidak bertentangan dengan obat medis kita. Mungkin itu, terima kasih. Salam untuk dokter Indonesia. Wow, luar biasa. Thank you so much Dokter Islami buat waktunya hari ini, dan buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, buat kalian yang mungkin saat ini sedang mengalami keluhan kesehatan ya, kalian sudah berobat cukup lama, sudah mulai putus asa kok belum mengalami perbaikan yang signifikan. Saya berharap lewat sharing hari ini bersama dengan Dokter Islami bisa membuka mindset teman-teman bahwa produk ini sudah merupakan produk nutrisi superfood yang memang sudah melewati uji klinis dan memiliki paten. Bahkan sudah banyak dokter-dokter yang mereferensikan produknya. Jadi aman banget buat teman-teman untuk konsumsi sebagai nutrisi pendamping obat medis. Ya, dan kita harapkan setiap teman-teman yang saat ini sedang konsumsi produk ini untuk proses pemulihan, kita doakan dan kita harapkan teman-teman bisa mengalami perbaikan. Dan kita harapkan AFC bisa juga long term ya, Dok ya, supaya bisa membantu banyak orang dari segi kesehatan dan juga finansial. Thank you so much buat waktunya teman-teman semua. Saya Evi Carolina, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.